Assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi di Zakaifat Berkisah. Jika sebelumnya kita berkisah tentang Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, maka kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Sebelumnya kita telah membahas tentang kelahiran Abu Bakar dan juga pendapat Rasulullah SAW tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dan sekarang kita akan membahas tentang Khalifah pertama tersebut sebagai seorang ahli sedekah. Yuk simak kisahnya. Suatu hari Rasulullah SAW bertutur demikian tulus. Beliau bertutur tentang Abu Bakar. Semua yang membantu telah kami balas, kecuali Abu Bakar. Ia memiliki hak atas kami, nanti akan dibalas langsung oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada harta yang memberi manfaat kepadaku lebih besar selain yang diberikan Abu Bakar. Demikianlah ucap Rasulullah. Beliau benar-benar merasakan bagaimana harta Abu Bakar telah menopang dakwanya. Mendengar sabda Rasulullah SAW itu pun, Abu Bakar menangis. Abu Bakar memang sangat berjasa untuk keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Saat masuk Islam, ia memiliki uang sebanyak 40.000 dirham. Namun saat berhijrah, uang itu hanya tersisa 5.000 dirham. Rasulullah SAW menggunakan harta Abu Bakar untuk memerdekakan budak dan menolong kaum muslim. Bukan hanya itu, kisah kedermawan Abu Bakar masih banyak. Suatu ketika, saat menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam, Abu Bakar benar-benar membuktikan diri sebagai ahli sedekah. Saat itu, kaum muslim dihadapkan pada pilihan untuk berperang melawan Romawi di Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada 630 Masehi atau 9 Hijriah. Perang ini merupakan ujian untuk kaum muslim. Mereka dihadapkan pada dua pilihan, ikut berperang atau sibuk menikmati kekayaan. Saat itu Rasulullah SAW meminta para sahabat dan pengikutnya untuk mengumpulkan bantuan berupa harta benda. Para sahabat lalu menyumbangkan hartanya untuk keperluan perang. Utsman bin Affan menyedekahkan 900 unta, 100 kuda, dan 1.000 dinar. Abdurrahman bin Auf menyumbang 200 ukiah perak. Umar bin Al-Khattab menyumbang setengah dari seluruh hartanya. Sementara itu, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Pada kesempatan lain, Abu Bakar hendak pergi berdagang. Padahal waktu itu ia telah menjadi khalifah. Di tengah perjalanan ia bertemu Umar bin Al-Khattab. "Hendak berangkat kemanakah engkau, wahai Abu Bakar?" tanya Umar penuh selidik. "Aku hendak berdagang ke pasar, wahai Umar," jawab sang khalifah tenang. Wajah Umar terlihat berubah dan terkejut mendengar jawaban Abu Bakar. Lantas ia melanjutkan pertanyaannya lagi. "Bukankah engkau sudah menjadi khalifah? Berhentilah berdagang. Fokuslah mengurus umat, wahai Abu Bakar," ujar Umar mengingatkan Abu Bakar. "Jika tidak berdagang, bagaimana caranya aku harus menafkahi keluargaku, wahai Umar?" balas Abu Bakar. Sejak itulah ketetapan gaji diberlakukan untuk Abu Bakar dan para khalifah Islam selanjutnya. Dari gaji itu pula, istri Abu Bakar pernah bisa mengumpulkan uang cukup banyak. Melihat kenyataan itu, Abu Bakar berujar kepada istrinya, "Wahai istriku, uang ini ternyata cukup banyak. Aku akan menyerahkan sebagian uang ini ke Baitul Mal. Mulai besok, kita usulkan agar gaji khalifah dikurangi lagi sebesar jumlah uang yang dikumpulkan setiap hari ini. Kita telah menerima gaji melebihi kecukupan sehari-hari." Demikianlah, selain menjadi ahli sedekah, Abu Bakar adalah pemimpin yang memilih hidup sederhana. Lantas, bagaimana kisah Abu Bakar dengan Rasulullah? Kisah Abu Bakar dan Rasulullah SAW terangkum dalam Persahabatan Abadi yang akan saya ceritakan berikut ini. Kesucian hati telah mengeratkan persahabatan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sebelum Islam datang, Abu Bakar terjaga kesuciannya dari kemusyrikan. Sementara itu, Rasulullah SAW dijaga kesuciannya oleh Allah SWT karena kenabiannya kelak. Oleh karena itu, persahabatan keduanya adalah persahabatan tanpa perselisihan.
Persahabatan keduanya sangat terjaga hingga maut memisahkan keduanya. Bahkan persahabatan mereka berlanjut kelak di surga. Oleh karena itu, Bunda Aisyah pernah menyampaikan bagaimana langgengnya persahabatan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sejak ingat, aku mengenal kedua orang tuaku telah memeluk Islam. Tiada hari yang keluarga kami lewati tanpa keberadaan Rasulullah SAW, baik pagi maupun petang hari. Rasulullah SAW sendiri menyatakannya secara jelas bahwa Abu Bakar adalah sahabatnya. Engkau adalah sahabatku di telaga surga dan di gua Sur, ujar Rasulullah kepada Abu Bakar. Persahabatan itu juga semakin nyata saat Rasulullah SAW menikahi Bunda Aisyah. Kedekatan hubungan itu pun ditandai dengan keteguhan dan keyakinan Abu Bakar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dalam dukungannya menyebarkan Islam, Abu Bakar tidak hanya membela Rasulullah SAW semata. Abu Bakar juga membela kaum yang tertindas dan tersiksa, terutama kaum muslim. Abu Bakar juga melakukan pembebasan dan memerdekakan para budak yang disiksa oleh majikannya. Pernah satu waktu, Abu Bakar berjalan melewati budak-budak yang sedang disiksa majikannya. Ia merasa kasihan. Untuk itu, ia tidak segan-segan menebus mereka dengan hartanya. Beberapa budak yang dimerdekakan Abu Bakar adalah Amir bin Fuhairah dan Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah SAW. Selain sebagai sahabat, Abu Bakar juga menempati tempat istimewa di sisi Rasulullah SAW. Amr bin As pernah mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Siapa orang yang paling engkau cintai?" "Aisyah," jawab Rasulullah SAW. "Kalau dari kaum laki-laki?" tanyanya lagi. "Ayahnya," jawab Rasulullah SAW, yang berarti Abu Bakar. "Lalu siapa?" tanya Amr bin As lagi. "Umar bin Al-Khattab," balas Rasulullah SAW seraya menyebut beberapa nama lagi. Di majelis-majelis Rasulullah SAW, Abu Bakar juga menempati posisi khusus. Jika Abu Bakar terlambat datang karena suatu urusan, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tempat duduknya. Keistimewaan Abu Bakar di samping Rasulullah SAW ini membuat para sahabat sangat menghormatinya. Mereka tidak pernah memusuhinya. Maka dari itu, pantaslah jika kemudian Abu Bakar menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Seperti yang kita ketahui, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Jika engkau memiliki sahabat yang selalu membantumu dalam ketaatan kepada Allah, peganglah ia erat-erat. Jangan pernah engkau melepaskannya. Mendapatkan teman baik itu amatlah susah, sementara melepaskannya sangatlah mudah." Adapun suatu ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar dalam pengejaran kaum musyrikin Mekah, mereka memasuki sebuah gua. Gua itu begitu terjal, letaknya sekitar 2/3 bagian atas bukit Sur. Bebatuan menuju gua itu cukup tajam. Namun kedua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saling bersahabat itu terus menapakinya. Dengan perjuangan tanpa lelah, akhirnya keduanya tiba juga di dalam gua. Mereka tidak tahu bagaimana nasibnya jika tertangkap kaum musyrikin. Mereka hanya berlindung kepada satu-satunya Sang Maha Pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika pasukan yang mengejar mereka ternyata sampai juga di mulut gua. Dengan penuh gemetar, salah seorang di antara mereka berbisik, "Sekiranya salah seorang dari orang musyrik itu melihat ke bawah kaki mereka, tentulah kita akan terlihat oleh mereka." Namun sahabatnya mencoba menenangkan. "Bagaimana perkiraanmu wahai Abu Bakar, jika ada 2 orang manusia sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi yang ketiga di antara mereka? Janganlah engkau takut dan bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita." Persahabatan Rasulullah SAW dan Abu Bakar rupanya menjadi teladan persahabatan terbaik sepanjang masa. Persahabatan mereka hanya berbalutkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat saling mengingatkan sebagai sahabat, landasan mereka hanyalah keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatan seperti itu bahkan diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah,
sedang ia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu ia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Bukan itu saja kisah persahabatan keduanya. Ibunda Aisyah, putri Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah SAW meriwayatkan, ketika itu Rasulullah SAW sedang sakit dan berkata kepada Aisyah, "Panggillah Abu Bakar dan saudara laki-lakimu ke sini. Aku akan menyampaikan sebuah pesan. Aku khawatir akan muncul orang yang berharap lalu ia berkata bahwa ia lebih berhak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan segenap kaum mukmin hanya rela menerima Abu Bakar." Rasulullah SAW tidak pernah mewasiatkan kepada siapapun tentang siapa yang harus menggantikannya. Namun dalam beberapa kesempatan, Rasulullah SAW telah memberikan tanda-tanda, semua mengarah kepada Abu Bakar. Sebagai contoh, Rasulullah SAW memberi beberapa isyarat dalam setiap perkataannya menjelang akhir hayatnya. "Seandainya aku diperbolehkan memilih seorang kekasih selain Tuhanku, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Tidak ada satupun pintu yang tersisa di masjid, melainkan akan tertutup kecuali pintu Abu Bakar," sabda Rasulullah SAW waktu itu. Dengan semua kebaikan dan ketaatan Abu Bakar, Rasulullah SAW pun selalu memujinya. Rasulullah SAW seolah menggambarkan bahwa kelak Abu Bakar lah yang akan menggantikannya. Semasa Rasulullah SAW hidup, Abu Bakar selalu setia di bawah kepemimpinan beliau. Demikian juga dengan seluruh kaum muslim yang menjadi pengikut Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar menggantikan beliau sebagai sosok yang membawa kaum muslim menuju jalan kebenaran. Setelah melewati beberapa perdebatan, akhirnya kaum muslim sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Lantas, bagaimana ya kekhalifahan Abu Bakar dijalankan? Ada yang ingin tahu? Kalau begitu, jangan lupa subscribe. Insya Allah kita ketemu lagi di kisah berikutnya. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Oh ya, satu pesan terakhir berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Umar RA berkata, "Kami pernah memilih orang terbaik pada masa Rasulullah. Kami pun memilih Abu Bakar. Setelah itu Umar bin Al-Khattab, lalu Utsman bin Affan RA." Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insya Allah. Dadah.